Megawati adalah pemimpin partai politik. Kembali Itu ke mandiri topik ya. istana Teguh Umar untuk menegaskan tidak ada hubungan yang rusak di antara Megawati dan Budiono. Kita kembali ke topiknya ya. Kita Topiknya selesai omongan dia nih. Ini racun nih. Saya perintahkan Ibu Megawati besok pecat itu Emang yang kau namanya. siapa? Memang Ibu Megawati juga siapa? Loh, dia Dia nggak ada apa-apa di Ngapain mata kau perintah Ibu rakyat. Megawati Nggak pecat? ada. Jangan dia dijadikan mitos. Sebentar, kita kembali ke Nggak ada topiknya apa-apa ya. urusanmu. Topiknya pencalonan Anies ini. Urusan berlangsung Antara di bukan internal urusanmu. kamu. Oke, Masuk sabar untuk Bapak-bapak. kawan saya kasih Ya. tahu. Tanganmu. Tahan ya. Kecil Megawati, Oke, nggak ada oke, apa-apanya. oke. Emang lu siapa, Bang? Emang kamu Ya. dengan Megawati juga siapa? Loh, Oke, Nah, baik. Kita kembali ke Jangan. topiknya ya, Bapak-bapak ya. Saya hostnya nih di Assalamualaikum semuanya, terima kasih telah hadir di channel Toto Review bersama Heri Heran di sini. Oke guys, kali ini kita akan coba mereview atau mencoba mereaction video di mana video ini diambil dari acara TV di CNN, diskusi tentang kegagalan Pak Anies Baswedan, di mana disinyalir bahwa kegagalan Pak Anies Baswedan di Pilkada Jabar dan DKI Jakarta itu ada turut campur atau petinggi parpol atau penguasa, di mana di sini ada Pak Jokowi dan Ibu Megawati yang ikut penjagalan ini. Namun Deddy Sitorus sebagai politisi dari PDIP menyangkal hal itu tidak pernah terjadi. Oke guys, langsung aja kita ke videonya, check it out. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber drama penjagalan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Saya putarkan ya pernyataannya Anies Baswedan pasca gagal berlayar. Kita dengarkan sama-sama. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Bang Andi, apakah pernyataannya Mas Anies ini menggambarkan situasi bahwa memang ada deal-deal politik yang menyandra ketum-ketum parpol, termasuk Ibu Megawati Soekarno Putri, deal politik ini antara ketum-ketum parpol ini dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi supaya mereka tidak mengusung Anies? Itu pernyataan itu menggambarkan itu? Ya, diketahui dan dirasakan begitu. Jadi diketahui itu dari informasi. Banyak kita kadang-kadang keliru ya, meminta kalau ada katakanlah judgement bahwa ada intervensi. Mana buktinya misalnya ditanya gitu. Ini bukan kasus hukum yang perlu bukti evidence base. Ini politik. Di mana setiap informasi itu bagi seorang politisi itu penting, nggak perlu tunggu bukti itu. Jadi orang mengatakan A, orang mengatakan B, saling komunikasi, itu membuat lebih utuh pemahaman panggung belakang itu. Dan sekarang panggung belakang itu dikomunikasikan Anies di panggung depan. Dan itu sebagai sebuah realitas yang bisa dilihat bagaimana persepsi publik. Bagaimana saya melihat persepsi publik? Lihat tone media massa seluruhnya. Tone media massa begitu. Bahkan Nana tadi membukanya dengan begitu. Dan itu kan dibaca. Tidak mungkin seorang wartawan kayak Rifana, teman-teman di media-media lain itu tidak mengakses informasi, itu tidak mungkin. Dan informasi yang sifatnya background itulah yang menjadi narasi pengantar di media-media kan. Nah jadi nggak bisa kita bantah itu sebagai sebuah keniscayaan. Tapi kalau dikatakan mana buktinya, ya rumit itu. Itu berarti kita tidak paham politik. Mau menggeser persoalan politik, isu-isu politik dalam praktek hukum positif yang harus ada buktinya. Kita ini udah terbalik-balik ini. Bicara politik ditarik ke hukum, bicara hukum ditarik ke politik. Nah itu yang menurut saya, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan tadi itu adalah sifatnya merespon apa yang menjadi perbincangan publik. Tidak ada yang baru menurut saya dari situ itu. Nah ini soal kemauan kita aja, apa kata publik, apa kata kita. Kan begitu. Nah Anies memilih menyuarakan apa yang menjadi preferensi publik. Dan itu tergambar apa yang dia sampaikan tadi. Berarti Anies adalah korban dari deal-deal politik? Tidak ada bilang korban. Jadi kita tidak merasa korban. Tidak ada perasaan korban. Tadi disampaikan oleh Bung Arija. Ini game politik. Berarti Anies korban dari permainan politik? Tidak ada yang bilang korban. Korban itu
saya misalnya, saya tidak merasa bahwa kita ini korban, tapi saya tidak bisa mencegah ada orang lain, pihak lain memandang itu. Tapi kalau kita yang bersangkutan minta memandang korban, kecil sekali kita ini. Ini kompetisi politik dan kita harus siap terlepas dari benar atau tidak cara-cara seperti itu ya. Saya tidak membahas benar atau tidak, itu panjang lagi pembicaraan kita. Bung Faisal tadi sudah menjelaskan itu bahwa apa sih yang kita mau? Kalau cara-cara ini kita anggap benar, ya mungkin bagi yang menang bisa ketawa, ya bagi yang menang bisa tertawa. Tapi nanti ini bisa terjadi sama siapa saja. Dan itu sudah terbukti itu. Akan berputar gitu maksudnya? Iya, akan terputar, ini soal waktu. Ada yang bisa ketawa hari ini karena menikmati permainan ini. Kita nggak tahu 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Saya percaya betul bahwa alam semesta itu bekerja dan banyak contohnya. Tidak mungkin pertemuan ini saya menceritakan contoh satu persatu dengan contoh itu dengan detail. Tapi saya meyakini itu dari contoh-contoh perjalanan politik setidaknya selama saya ada dalam panggung politik dan selama dari mahasiswa melihati bagaimana politik Orde Baru terjadi. Itu soal waktu aja. Jadi jangan ketawa dulu. Gitu. Oke. Bang Deddy, soal deal-deal politik ini ya, kami dapat informasi bahwa ada komunikasi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto, di mana Ibu Megawati berjanji untuk tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan untuk menjaga hubungan dengan Pak Prabowo menjelang pemerintahan ke depan. Jadi ada deal-deal politik itu. Itu informasi apa fitnah? Makanya kita konfirmasi, kita Ya, kan nggak mendapatkan semua informasi. harus dari dikonfirmasi. Karena begitu dikonfirmasi di ruang publik, jadi kebenaran. Harus dipilih-pilih juga lah mana yang penting gitu loh kalau menurut saya. Ada nggak komunikasi? Tidak, dalam konteks tadi pertanyaan ini sangat berbahaya. Ada komunikasi Bu Mega dengan Pak Prabowo. Setelah sebelum putusan MK, komunikasi itu terjalin pada saat malam pembahasan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Ya. Mengatakan informasinya apa tadi Nana? Bahwa Ibu Megawati berjanji kepada Pak Prabowo tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan demi menjaga hubungan nanti ke pemerintahan baru Pak Prabowo Subianto. Saya kira itu informasi sesat yang keterlaluan. Tidak ada komunikasi tapi antara Ibu Mega dengan Pak Tidak ada konfirmasi yang Prabowo. seperti itu. Tapi itu ada, saya 100%. Tidak ada komunikasi. Tidak ada juga tapi ada komunikasi langsung Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Utusannya? Karena ada utusannya Ibu Mega menyampaikan pesan ke Pak Prabowo. Ya Allah. Kalau itu Pak ada, Kodari senyum-senyum nih. Bentar dulu, kalau itu ada, ya masa bisa Pak Anies Baswedan ada di gedung B, DPP PD Perjuangan tanggal 25, come on pakai logika dong, gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita ini aneh gitu. Walaupun kesannya menjadi berlebihan, ini playing victim, ada yang namanya Mulyono mempengaruhi, come on, nanti pada waktunya kita akan buka, but not now, gak sekarang. Silakan ya. Ada saatnya kita akan buka itu setelanjang-telanjang mungkin. Tapi saya juga ingin memperbaiki apa yang dikatakan oleh Faisal tadi. Kalau Anda baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi semua di partai ini Pak, silakan bandingkan dengan partai lain. Bahwa Ibu Megawati diberi hak prerogatif menjadi pengambil keputusan akhir di partai, yes. Karena tidak ada yang organisasi yang nggak punya pengambil keputusan terakhir. Karena dinamika internal itu dalam partai politik pasti terjadi. Kita mengambil calon itu mulai dari anak ranting sampai ke atas berjenjang nama itu. Proses penjaringan. Di tingkat provinsi, proses penyaringan. Di tingkat DPP, pengambilan keputusan Pak. Apakah semua yang dari DPC misalnya di kabupaten kota yang diputuskan? Belum tentu. Apakah semua DPP mutusin gak ada hubungan dengan bawah? Ya enggak juga gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa apa semua ikut, saya ketua DPP bidang pemenangan pemilu eksekutif. Hampir tidak ada yang Ibu Mega ikut memperbincangkan. Kecuali beberapa daerah yang dianggap penting. Kita semua melibatkan Ibu Mega. Lain-lain DPP yang mutusin. Tinggal Ibu ketika tanda tangan, kenapa ini dipilih? Kenapa ini dipilih? Yes. Ketika argumen itu nyampe, sudah. Lalu yang kedua soal kita dengan Pak Jokowi. Kita sudah lama dengan Pak Jokowi Pak. Masa berbulan-bulan ini Pak Faisal nggak menangkap bahwa kita dengan Jokowi itu sudah sangat berbeda 360 derajat. Dari mana Anda bisa bilang? 80 Pak. 360 saya. 360 ketemu lagi. Ya biar puter. Balik lagi. Pusing. Ngerti nggak? Jadi nggak ada ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih disandingkan dengan Pak Jokowi salah besar. Ini saya mau izin untuk luruskan berkali-kali. Nanti selesai ngomong silakan. Silakan lihat. Silakan lihat bagaimana kita kencangnya menunjukkan betapa berbedanya kita dengan Pak Jokowi dalam pengelolaan kekuasaan. Nggak ada Pak ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih Anda campur-campurkan dengan Pak Jokowi Pak,
Ya, berarti Anda sedang menipu publik kalau menurut saya. Ya baik, jadi kembali lagi tadi nggak ada komunikasi ya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo terkait pencalonan Anies. Komunikasi, coba Anda bayangkan Nana, Anda kan jurnalis yang sudah cukup senior. Ibu Mega teleponan sama Pak Prabowo, Mas nanti supaya kita baik-baik, saya nggak akan calonkan Anies. Come on, itu omong kosong apaan tuh pikiran kayak begitu. Pada saat yang sama, kita berjam-jam dengan Anies membahas MOU. Membahas bagaimana bicara setelah Jokowi ini tidak ada lagi pilkada, pemilu yang harus berhadapan-hadapan, polarisasi. Jadi dari mana itu omongan begitu bisa disampaikan? Tapi saya ingin tanya ya, dengan tidak mengusung Mas Anies kan akan tidak memperumit hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo dengan Gerindra. Itu tidak pertimbangan sama sekali. Tadi kan saya sudah bilang, kita juga tidak menolak Mas Anies. Dianggap ancaman. Bentar dulu dong, itu bukan PDI Perjuangan yang menganggap begitu. Kita tidak dalam posisi menolak Mas Anies. Buktinya kita membawa ke rumah partai, kita bicara soal Indonesia, tidak saja Jakarta. Tetapi kita ingin katakan terlepas dari semua tekanan dan realita politik yang ada keinginan yang kuat untuk mencalonkan yang namanya kader sendiri. Dan ini baru bisa berhasil karena apa? Karena ada MK. Tadinya kita juga nunggu siapa yang mencalonkan Anies pertama di Jakarta. Kan PKB, sama Nasdem, PKS. Loh kenapa sekarang kita jadi tertuduh? Yang bener aja dong, gitu loh. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza kalau saya kan? Oh iya, ya udah. Nanti saya 4 kali nama saya itu. Ya silakan Bang Faisal. Jadi begini, boleh kawan-kawan di PDIP di ujung kekuasaan Pak Jokowi berakrobat dengan desain pikiran-pikiran yang cocologi bahwa Mulyono dan Ibu Megawati itu sudah berpisah. Itu satu kebohongan. Itu hanya gimmick pada wilayah teknis, hal-hal yang kecil. Pengertian perpisahan itu kan pasti substansi. Karena ada harga diri, ada komitmen ideologi, ada visi yang diingkari, maka kemudian dilihat pada keputusan yang berkualitas. Misal, publik selalu bertanya kalau PDIP dengan Mulyono tidak sejalan, tarik dong para menterinya. Tarik dong duta besar di Cina yang sudah 8 tahun melanggar aturan. Ini kita kembali ke topik nih soal Mas Anies nih, soal pencalonan Mas Anies. Kembali itu pernyataannya. Ada relevansi. Maka dalam banyak tulisan saya dan pandangan-pandangan saya mengatakan variabel Anies itu menegaskan ada kuatnya hubungan Ibu Mega dan Mulyono. Kenapa? Nah, karena pada akhirnya semua orang di PDIP mengatakan kami benci Mulyono munafik dan lain-lain. Yang diambil itu adalah produk terbaik Mulyono, orang dekat Mulyono, Pramono Anung, dan orang paling dekat Ibu Megawati. Jadi saya harus luruskan nih jadi realitas pilkada DKI dengan sumbatan yang terjadi di internal, kemandekan demokrasi di internal PDIP, akrobat di ruang publik, kemudian rakyat sudah bisa simpulkan Mulyono adalah Ibu Megawati, dan Ibu Megawati adalah Mulyono. Rakyat apa kau sendiri? Saya mau menegaskan lagi, ini dikonfirmasi sama Ganjar. Jangan bawa nama rakyat lah. Sebentar dulu, rakyat individu boleh dong. Saya kan? Gitu, jangan bilang sebentar. Anda yang suara besar sama saya. Bukan, saya nggak Ganjar kemudian dari menegaskan itu. Ganjar menegaskan itu. Segera copot Mulyono dari kader partai. Segera Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf. Saya juga mengatakan itu. Bahwa ini salah mengangkat petugas partai, kemudian jadi akrobat politik yang membuat rakyat bingung. Jadi nggak ada perpisahan. Ini senyawa. Saya ingin jelaskan. Bentar, kalau dia sebelum jadi berkepanjangan. Pertama dia bilang hanya karena di ujung. Harus selalu mengatasnamakan hanya karena masalah teknis. Rakyat. Sementara rakyatnya biasa-biasa aja gini-gini aja. IKN siapa yang sponsor? Siapa yang pimpin kenaikan BBM? Siapa paling garis utama untuk kebijakan IKN? Mana suara Ibu Megawati? Anda dengan suara parlemen dong. Posisi Puan itu wakil dari Megawati adalah pemimpin partai politik. Puan itu mondar-mandir istana Teguh Umar untuk menegaskan tidak ada hubungan yang rusak di antara Megawati dan Mulyono. Kita kembali ke topiknya ya. Ini racun nih. Saya perintahkan Ibu Megawati besok pecat itu yang namanya. Memang Ibu Megawati juga siapa? Dia nggak ada apa-apa di mata rakyat. Nggak ada. Jangan dia dijadikan mitos. Sebentar, kita kembali ke topiknya ya. Topiknya pencalonan
calon Anies ini. Antara bukan urusanmu. Oke, sabar Bapak-bapak. Ya. Tanganmu. Tahan ya. Kecil mengawasi segala Oke. Emang lu siapa, Bang? Emang kamu dengan Megawati juga siapa? Oke, baik. Kita kembali ke topiknya ya, Bapak-bapak ya. Saya hostnya nih di sini nih. Saya mohon tenang semuanya ya. Saya mau ke Enggak, saya harus jawab nih. Pertama, saya sudah jelaskan banyak hal yang sangat bersifat konstitusional. Kita tolak. Itu kebohongan. Udahlah, jangan dipaksakan Anda itu. sudah ngomong begitu panjang, masih ngomong juga. Tadi minta demokrasi. Ayo Bang Deddy, kita waktunya sudah tinggal Jadi sedikit lagi. guys, Ini kan si harus spesial Ya, Segap ya. ini Oke. sebenarnya bukan Jadi aktivis, tuduhan dia lebih ke dia Yohanis mengatakan Baswedan. Sebentar. Dan suka memprovokasi. Semua itu tuduhan, Bos. Tidak ada. Kalau saya merujuk Apa harus kepada diputar? pernyataan Puan Maharani Apa harus mengatakan diputar? hubungan ibu Apa dengan harus Pak diputar? Jokowi selalu Apa aku. harus diputar Oke. lagi? Itu pernyataan Puan. Sekarang Baik. boleh bicara nggak? Itu ketua Baik. DPR. Satu-satu Bang Boleh ya. bicara. Ini penonton Nanti bingung Anda nanti bicara. Bang ya. Oke, sebentar Nana. Satu Saya pertama. mau ke Bang Kodari aja. Soal pemecatan Aduh, saya Jokowi. dipegang. Saya jelaskan dong. Ya. Saya jelasin dulu, ini urusan Ya. penting nih. Oke nih, saya diprotes Soal nih sama Bang pemecatan. Riza. Ya. Ya. Sudah DPP sudah mengatakan Jokowi Oke. bukan anggota lagi. Ya. Ya. Karena KTN sudah dikeluarkan Ya. dari partai. Oke. Emangnya perlu kita bilang ini kami sudah pecat. Oke. Gunanya apa? Ini Ya. bukan gerombolan anak-anak muda, Pak. Yang nggak ngerti apa-apa, ini politik. Berarti clear ya, Oh, sudah clear dipecat. banget. Oke. Lalu apa lagi? Ya. Mas Pramono Anung itu dipanggil untuk memecah kebekuan. Justru Antara? dia jalan tengah. Mau cek hubungan antara Loh. Karena Bu adanya Mega dengan ketidaksepemahaman. PD Perjuangan toh, dengan? dengan calon yang kita ini. Mas Pram itu dipanggil. Yang bahagia siapa? Justru dia Pram diangkat. bukan urusanmu lah. Wah, dia kan mengatakan urusan internal Pak kami, Jokowi bukan urusanmu. senang sekali dengan Apa proposal urusanmu? Ibu Megawati. Justru Mas Berarti Pramono kebekuan Anung itu terjadi itu kemesraan. Udahlah. Anda atau otoriter juga. Nggak Belum ada. dari sebentar, pengawasan juga. saya harus kasih Dari tadi kesempatan. udah Udah Bang, ngomong. udah. Saya mau kasih kesempatan dulu. Bukan ke jelas Bang saya mau Kodari. mengatakan bahwa dengar dulu dong. Ya. Yang namanya Mas Pram itu justru dipanggil sebagai icebreaker Oke. untuk mencari jalan keluar Di antara- dari kebekuan. Itu membuktikan internal. apa? Demokrasi dong. Kalau tidak, Ibu tunjuk aja, nggak usah dipanggil. Oke, saya jadi bingung nih, makanya saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari, Pokoknya saya ya titik Nah, aja ya. ya, Nanti titik. saya ngomong aja bebas Oke, ya. ya. Jadi Anda melihat Saya- ini saya nggak- kegagalan Anies ini apakah korban dari deal-deal politik tadi? Pertama saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya oke. Bu Mega bisa disandera. Oke. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati. Gitu loh. Ya Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan, Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan. Emang Anies mau nurut? Nah istilah nurut nggak nurut buat saya bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu? Kok sekarang mau sama-sama? Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah itu satu. Yang kedua, Dan ini Ibu Mega kan Bang tentu Kodari ini punya yang posisi sering, politik yang sangat kuat kontroversial berkaitan dengan pernyataannya, peta-peta politik dan konstelasi politik. Oke. Ya buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai Gubernur Jakarta, mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Oke. Mega. Oke. Nah yang ketiga, bisa jadi Bu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain. Melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Oke. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS, dan terutama barangkali Gerindra. Gitu loh. Oke. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Dan pada hari ini hemat saya akhirnya terbuka kan Oke. sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi, sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Oke. Itu tentu saja pertanyaannya yang sifat retoris. Tapi bahwa ada hubungannya dengan pemerintahan ke depan, dengan pemerintahannya Pak Prabowo, hubungan antara PDI Perjuangan, antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo menjadi bahan pertimbangan nggak dengan Saya batalnya nggak tahu, misalkan Anies? saya nggak tahu, ya saya nggak tahu. Jadi buat saya sekali lagi Bu Mega nggak bisa diintervensi, nggak bisa disandera, karena itu semua logika politik yang berlaku pada saat pilkada hari ini itu adalah boleh dibilang ya murni pemikiran Ibu Megawati dan PDI Perjuangan mengenai arah politik ke depan. Mengenai arah politik ke depan itu berarti ke 2024
2024 Pilkada 2029. tentu saja pilkada. Oke. Pilkada itu sendiri. Bukan dengan pemerintahan ke Pilkada depannya. itu sendiri tentu saja. Oke. Ya. Tapi kan dengan tidak mencalonkan Mas Anies tidak ada duri di antara PD Perjuangan Jadi begini, dengan kalaupun misalnya mau dikaitkan ke depan, pemerintahan ke depan. saya kan pernah bilang begini, Ibu Mega kalau mencalonkan Mas Anies, sebetulnya Bu Mega dan PD Perjuangan sedang menyiapkan capres mereka namanya Anies. Gitu. Itu suatu konsekuensi logis dan empiris. Oke. Bahwa gubernur terpilih Jakarta itu potensial untuk jadi calon presiden. Apalagi Mas Anies memang yang sudah jadi gubernur dan maju kontestasi. Begitu Mas Anies terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, hampir otomatis beliau nanti akan jadi calon presiden. Nah, bisa nggak Bu Mega membayangkan bahwa beliau pada hari ini memberikan rekomendasi kepada Mas Anies dan Mas Anies nanti harus jadi calon presiden dari PD Perjuangan, mungkin itu. Saya kira gini. Sebentar Bang, saya kasih kesempatan dulu. Ya ini belum ini. Sebentar ini jubir Mas Anies dulu. Yang dia dulu dong, kan ini menyangkut partai. Sebentar. Tadi dia mau coba. Bang, saya harus beri Dia kesempatan ke coba jubirnya Mas Anies. menganalisa pikiran Bu Mega. Saya ingin mengatakan Bentar Bang. bahwa Jadi, semua begini. itu sudah selesai. Oke. Dengan apa? Mas Anies Ya. datang ke partai membicarakan banyak Oke. hal. Jadi soal Saya udah tangkap kemungkinan intinya ini nih. itu Ya. nggak ada itu jauh. Oke, silakan Bang Ya, Andi. saya ingin melihat kacaunya pemikiran Kodari itu. Di satu sisi dia mengatakan bahwa partai-partai tidak menarik lagi melihat Anies gitu. Oke. Tapi di sisi yang lain, kalau dia jadi gubernur, maka dia akan bisa maju sebagai calon presiden. Ya. Lah maju atau tidak jadi presiden itu juga sangat tergantung partai-partai. Jadi ini bukan soal menarik tidak menarik. Muncul pertanyaan begini. Ketika PKB mendeklarasikan Anies Baswedan, itu bagaimana memaknainya? Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan untuk calon gubernur kembali, apa itu dimaknai tidak menarik? Begitu juga PKS. Jadi sekarang pertanyaannya ada fase kedua lagi. Setelah berjalan waktu, mencabutin dukungan itu. Oke. Muncul pertanyaan, apakah pencabutan dukungan itu karena Anies tidak menarik? Kalau Anies tidak menarik, kenapa dari awal memberikan dukungan? Oke. Jadi menurut saya, ini kan ruang publik ya. Segala macam sentimen kita, saya hargain itu kita punya keberpihakan gitu ya. Tapi maksud saya mengelabui publik, itu juga hal tersendiri. Sama seperti digaung-gaungkan bahwa Anies mengucapkan kata pribumi itu seolah-olah mengatakan itu Ahok. Itu metafor yang panjang. Cerita yang panjang itu menceritakan di masa lalu. Dan kalau kita sudah merdeka, merdeka itu bukan menang pilkada. Harusnya keadilan sosial itu bisa kita lakukan. Dan karena itu Jakarta sebagai kota yang paling dekat, kita membangun itu dari sini. Gitu. Oke. Membangun itu. Jadi nggak ada, kalau dipotong cuma sampai di situ sama nanti kayak dipotong lagi itu kayak Anies Baswedan gitu. Dipotong, maka dia kehilangan konteksnya. Oke. Nah, ini yang menurut saya menurut saya itu untuk mengkomunikasikan sesuatu. Saya tahu saya punya sentimen juga terhadap kelompok itu, tapi ini kan ruang publik untuk kita berkomunikasi. Oke. Pas seperti paling tidak dekat lah, kalau nggak pun 100% benar, dekat pada takarannya gitu. Oke, saya mau ke Bang Riza ya. Bang Riza, apakah kemudian Kim Plus itu menyadari bahwa Anies Baswedan merupakan ancaman di pemilu presiden nanti 2029 sehingga memang harus diborong semua tiketnya, jadi tidak menjadi ancaman lagi? Enggak, saya pribadi dan saya pribadi tidak melihat Mas Anies sebagai sebuah ancaman di 2029. Tadi kan Bang Kodari bilang. Iya ya silakan tuh Mas Kodari, pengamat ya. Ya. Saya punya penilaian sendiri gitu terhadap Mas Anies yang saya kenal cukup baik begitu ya. Dan Bung Setiap Fakir itu salah pemimpin kan satu ada politisi masanya, yang paling setiap adem masa kalau ada berbicara. Orangnya. pemimpinnya ya. 2029 itu bukan tidak ada kesempatan dan peluang bagi Mas Anies. Ada beberapa hal yang prinsip yang harus dilakukan Mas Anies kalau Mas Anies ingin tampil di 2029. Sebetulnya sekarang ini maaf ya, ini pribadi, kalau Mas Anies sekarang tidak berkesempatan maju dalam konteks pilkada, sebetulnya harusnya ini menjadi satu kekuatan, motivasi besar dan lain bagi Mas Anies untuk melakukan perenungan evaluasi total dan mengambil langkah-langkah strategis sehingga tidak hanya tampil di 2029 tapi bisa menang 2029. Ini pendapat pribadi saya. Ini Tapi mantan partner gitu. ya sebaliknya kalau Mas Anies menyikapi semua ini dengan cara-cara yang lama, Mas Anies tidak akan tampil 2009. Cara-cara yang lama tuh gimana maksudnya? Ya,
cara-cara umum yang ada sekarang. Apa maksudnya apa? Cara-cara yang Ya, lama yang nggak usah gimana? dibahas lah. Artinya ini kan saya Anda mengenal ini Mas ruang Anies. publik nih. Cara-cara yang Mas lama Anies itu gimana? orang yang pinter, yang cerdas, Nggak mau masuk partai, yang lain-lain. atau nggak menjadi Tapi kandidat? ada hal-hal yang menurut saya prinsip yang harus dilakukan oleh Mas Anies supaya bisa tampil ke depan. Saya kira apa yang dilakukan Mas Anies 2-3 hari ini, saya kira itu menunjukkan bahwa beliau sudah sangat matang berpolitik. Jadi nggak lagi baperan dan salah sana, salah sini gitu loh. Jadi saya kira itu perlu kita hargai juga gitu. Baik. Ya justru itu tadi saya sampaikan, kan Manana bilang Mas Anies apa dijegal? Enggak, saya bilang. Justru kalau kita selalu bersyukur hidup ini mengambil keberkahan, melihat situasi seperti ini, justru suatu situasi seperti ini harus disikapi oleh Mas Anies sebagai sesuatu yang baik untuk bekal ke depan. Ya mulai dari nol itu satu yang baik, maaf ya. Pak Prabowo itu berapa kali coba? Ketika dia dulu, 4 kali. maaf saya sedikit flashback ke belakang. Pak Prabowo di Golkar menyadari, wah, gua nih di Golkar partai besar, ikut konvensi nggak menang kan begitu, wah berat. Gimana caranya? Wah banyak ini bikin partai. Dan Pak Prabowo itu Tahan dulu di situ ya. ingin membangun rakyat, mensejahterakan harus berkuasa. Berkuasa dulu begini harus konstitusional. Konstitusional dengan cara melalui partai politik, membangun partai. Jadi membangun partai nggak gampang. Kemudian nyalon berapa kali gagal, bangkit. Akhirnya sampai. Mudah-mudahan ini juga menjadi perenungan bagi Mas Anies. Ayo dong, kalau ingin menjadi pemimpin ke depan, ia bergerak, berjuang, berkorban, dan lain-lain. PDIP membangun Jadi partai kurang untuk berjuang, balik ya, nih. berkorban. Kan begitu. Artinya semua, bukan cuma Mas Anies, kita semua generasi muda, jadilah pemimpin-pemimpin yang selalu awali dengan niat baik, dengan kinerja baik, berusaha baik, membangun jaringan, membangun struktur, dan lain-lain supaya ke depan menjadi pemimpin yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat bangsa. Oke, kita harus... Oke guys, aku dapat kesimpulan dari hasil diskusi tadi itu, bahwa menurut Bang Reza Patria, Bapak Anies itu intinya harus introspeksi diri, jangan seperti yang sudah-sudah atau yang sebelumnya, yaitu seperti itulah loncat sana loncat sini. Melainkan Pak Anies harus introspeksi diri, mencoba berjuang dan terus berkorban, paling tidak mendirikan partai. Kalau nanti 2009 dia jangan sampai hanya tampil sebagai kontestan, melainkan jadi pemenang pemilu. Realistis juga. Jadi itu guys, video yang dapat aku tampilkan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa senang, bisa terhibur juga. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.